semua, perkenalkan nama saya Debriza, saya dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya data kependudukan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu data kependudukan? Data kependudukan adalah informasi resmi yang memuatkan identitas diri seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, serta status kewarganegaraan. Contoh dokumen data kependudukan adalah KTP, KK, serta akta kelahiran. Saya Afri Rusim. Sekarang giliran saya yang akan menjelaskan kenapa data kependudukan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan, kamu mau daftar sekolah atau kuliah, terus kamu dimintai fotokopi KTP atau KK. Kalau nggak punya, gagal daftar. Mau buka rekening bank, disuruh isi data lengkap dan lampirkan akte kelahiran. Kalau nggak ada, prosesnya jadi ribet. Nah, dari situ aja udah kelihatan kan betapa pentingnya punya data kependudukan yang lengkap dan sah. Data kependudukan itu ibaratkan identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, kita seolah nggak terdaftar dalam sistem dan dampaknya bisa luas banget. Yang pertama, nggak bisa ngurus beasiswa. Yang kedua, nggak bisa dapat layanan kesehatan gratis. Ketiga, nggak bisa ikut program bantuan pemerintah. Keempat, bahkan bisa kesulitan cari kerja. Tapi bukan cuma itu, data ini juga penting banget untuk negara. Nah, pemerintah butuh informasi kependudukan yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat, menentukan jumlah sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum, memberikan bantuan ke warga yang benar-benar butuh, serta menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Bayangin kalau datanya nggak akurat atau ada yang belum terdaftar, bisa-bisa bantuan nggak tepat sasaran dan ada warga yang nggak dapat haknya. Jadi kepemilikan data ini bukan cuma tentang punya KTP aja, tapi lebih dari itu. Ini soal legalitas, hak, tanggung jawab, dan akses ke masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, data kependudukan ini penting banget untuk kita pribadi supaya bisa ikut dalam sistem sosial dan hukum, dan juga untuk negara supaya bisa melindungi dan melayani kita dengan maksimal. Nah, selanjutnya rekan saya Dinara akan menjelaskan bagaimana sebenarnya prosedur untuk membuat dokumen-dokumen penting ini. Halo, nama saya Dinara Sabrina-Wardani. Di sini saya akan membagikan beberapa tips atau cara prosedur pembuatan tanda kependudukan. Yang pertama ada pencatatan kelahiran atau juga pembuatan akta kelahiran. Nah, setiap anak-anak yang baru lahir, kita tidak boleh lupa untuk membuat surat keterangan kelahirannya, di mana surat keterangan kelahiran tersebut bisa diminta oleh bidan, dokter, atau rumah sakit. Nah, syarat-syarat untuk pembuatan akta kelahiran ini, surat keterangan kelahiran, KTP kedua orang tua, kartu keluarga, dan juga buku nikah kedua orang tua. Kemudian keempat persyaratan tersebut kita bawa ke Dinas Pencatatan Sipil atau Disduk Capil untuk diverifikasi berkasnya. Setelah proses verifikasi berkas selesai, nah disitulah diterbitkan akta kelahiran anak tersebut. Yang kedua, pembuatan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga kartu keluarga. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, setelah kita mendapatkan akta kelahiran, nah di situ juga akan diterbitkan nomor induk kependudukannya yang tertera di dalam kartu keluarga yang baru. Nah, ketika kamu mempunyai keluarga yang baru, prosedurnya sama, hanya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian data kamu akan diproses. Yang ketiga, pembuatan kartu tanda penduduk. Nah, siapa di sini sobat-sobat yang sudah berumur 17 tahun ke atas, kamu wajib membuat KTP ya. Syaratnya hanya membawa kartu keluarga. Nah, kamu membawa kartu keluarga ke Disduk Capil untuk melakukan permohonan pembuatan KTP. Kemudian di sana kamu akan dimintai untuk mengisi formulir, rekam wajah, rekam iris mata, rekam sidik jari, dan juga tanda tangan. Nah, setelah proses itu selesai, kamu akan menunggu hasil cetak KTP kamu. Yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan atau pembaharuan data. Untuk kamu yang mempunyai pembaharuan data, kamu harus melaporkannya ke Disduk Capil. Nah, seperti status atau tempat tinggal atau juga kematian, itu harus dilaporkan ke Disduk Capil agar data kamu bisa diperbaharui. Nah, caranya kamu harus meminta surat keterangan tersebut seperti surat keterangan cerai, surat keterangan menikah, atau surat keterangan pindah, surat kematian juga. Nah, itu harus kamu urus terlebih dahulu, bisa di kantor lurah atau di kantor camat. Nah, setelah kamu
mempunyai surat keterangan tersebut, kamu mengajukan permohonan ke Disduk Capil untuk membaharui data kamu. Nah, setelah itu berkas kamu akan diverifikasi dan data kamu akan diperbaharui. Nah, semua data kamu tersebut akan disimpan di database-nya Disduk Capil yang namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk kehilangan data identitas kamu ya. Oke, sangat mudah bukan? Nah, jangan malas untuk mengurus data kependudukan kamu. Jadi, sekarang sudah tahu kan apa itu data kependudukan, seberapa penting fungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana proses pembuatannya. Semoga penjelasan pada video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan makin sadar akan pentingnya pemilik data kependudukan yang lengkap dan sah. Sebelumnya, terima kasih.